Baik, kita lanjutkan ke pembahasan identitas trigonometri ini untuk teknik-teknik pembuktian ya. Nah, jadi biasanya kalau dalam teknik-teknik pembuktian ini paling umum soalnya itu dinyatakan dalam bentuk uraian ya. Nah, jadi prinsip dari pembuktian identitas trigonometri ini ada dua. Ada yang bisa membuktikan dari ruas kiri untuk memperoleh hasil yaitu di ruas kanan, ataupun sebaliknya yang dibuktikan di ruas kanan untuk mendapatkan hasil yang di ruas kiri. Nah, jadi akan saya paparkan di sini contoh pembuktiannya hanya 3 soal saja ya. Jadi ini lanjutan dari video sebelumnya ya. Saya akan lanjutkan ke contoh pembuktiannya di soal nomor 6. Nah, jadi di sini kita akan mau membuktikan bahwa apakah benar ya kalau misalnya cos kuadrat theta per 1 dikurang sin theta sama dengan 1 tambah sin theta. Nah, jadi biasanya yang mau kita buktikan itu kita nanti perhatikan dari struktur ataupun bentuk soalnya mana ruas yang lebih rumit ya, yang lebih rumit perhitungannya itu yang akan kita olah untuk mendapatkan bentuk yang sederhana. Jadi kalau kita lihat dari sini bentuk yang paling sederhana itu yang di ruas kanan. Jadi kita nanti mau membuktikan dari arah kiri diselesaikan, maka nanti akan membuktikan hasilnya akan diperoleh sama dengan yang ruas kanan ya. Nah, jadi itulah untuk teknik pembuktiannya ya. Nah, jadi dengan menggunakan identitas trigonometri yang sudah kita ketahui tadi, kita nanti bisa menyelesaikan seperti ini. Jadi kalau kita tulis ulang soalnya ya, yaitu cos kuadrat theta ya, cos kuadrat theta dibagi dengan 1 dikurang sin theta, maka harus sama dengan 1 ditambah sinus theta. Nah, jadi untuk membuktikan ini kita harus bisa usahakan sama antara hasil ruas kiri dan ruas kanan ya. Nah, jadi nanti ingat kembali identitas trigonometri pada teorema Pitagoras yang sudah kita bahas. Nah, jadi kalau untuk cos kuadrat theta itu bisa kita tukar, itu nanti menjadi 1 dikurang sin kuadrat theta. Nah, kemudian nanti dibagi dengan 1 dikurang sinus theta ya. Maka akan nanti menghasilkan 1 ditambah sinus theta. Nah, kemudian bagaimana supaya apakah memang ini bisa terbukti? Ya bisa, tapi kita harus tahu tekniknya adalah dengan cara membuat penjabaran bentuk pembilang ini. Nah, kalau untuk membuktikan ini, maka nanti bisa nanti kita arahkan, yaitu yang pertama pembilangnya si ruas kiri itu kita bisa arahkan dia ke dalam bentuk A kuadrat kurang B kuadrat, sehingga nanti ada bentuk pemfaktoran yang kita dapat yaitu A ditambah B kali A kurang B. Nah, jadi kita misalkan nanti A-nya itu 1 ya, A kuadratnya itu sama dengan 1 kuadrat. Ya, ini saya buat aja langsung di sini, nanti kita buat di sini ya, supaya nanti serupa dengan bentuk ini. Maka nanti kita bisa nyatakan 1 itu sama dengan 1 kuadrat dikurang sin kuadrat theta dibagi dengan 1 dikurang sinus theta. Maka nanti harus sama dengan 1 ditambah sinus theta ya. Nah, kalau ini kita faktorkan berdasarkan bentuk aljabar ini, maka nanti yang akan kita dapat di ruas kiri adalah 1 ditambah sinus theta kali 1 kurang sinus theta ya. Baru nanti dibagi dengan, nah coba kita lihat di sini 1 dikurang sinus theta ya. Maka ruas kanan yang harus dihasilkan adalah 1 ditambah sin theta ya. Nah, karena di ruas kiri ada bentuk yang sama, nah ini bisa kita habis bagi.
Nah, ini kita habis bagi. Maka nanti sisanya yang akan kita dapat bahwa bentuknya yang di ruas kiri itu adalah 1 ditambah sinus theta. Dan di ruas kanan juga sama, 1 ditambah sinus theta. Nah, jadi karena dia sudah terbukti sama ruas kiri dan ruas kanan, maka kita nyatakanlah memang itu terbukti. Ya, terbukti. Nah, itu untuk yang contoh ke-6. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ke-7 untuk pembuktian ya. Nah, jadi di sini buktikan bahwa cos kuadrat theta kurang sin kuadrat theta sama dengan 1 dikurang tangen kuadrat theta per 1 tambah tangen kuadrat theta. Nah, jadi nanti di sini kita akan coba membuktikan dari yang ruas kanan untuk menghasilkan yang ruas kiri. Ya. Kalau di soal sebelumnya kita buktikan dari ruas kiri untuk membuktikan hasilnya sama nggak dengan yang di ruas kanan. Nah, jadi di sini yang akan kita buktikan adalah memanipulasi bentuk yang di ruas kanan ya untuk mendapatkan hasil yang di ruas kiri. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita perhatikan ya. Kita perhatikan bersama di sini bahwa kosinus kuadrat theta kurang sinus kuadrat theta ini sama artinya dengan, nah kita ingat kembali untuk yang pembilang ini kan tangen theta itu kan sin per cos ya, sin theta per cos theta. Jadi kita bisa rubah itu menjadi 1 kurang sin. Nah, karena di sini kuadrat berarti sin kuadrat theta ya per cos kuadrat theta. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, kalau dia 1 ditambah tangen kuadrat theta, ini udah ada rumusnya, yaitu rumus identitas trigonometri pada teorema Pitagoras tadi. Berarti hasilnya adalah sekan ya kuadrat theta. Nah, itu bentuknya. Nah, jadi kalau misalnya ini kita lanjutkan, berarti nanti kosinus kuadrat theta kurang sinus kuadrat theta ini sama artinya dengan, nah jadi nanti kita buat di sini hasil perhitungan di pembilang itu jadinya adalah kosinus kuadrat theta kurang sinus kuadrat theta per ya, di sini ada per lagi yaitu cos kuadrat theta. Nah, yang di bawah itu untuk sekan kuadrat theta kita buat kebalikannya sekan apa? Adalah 1 per cos kuadrat theta. Nah, jadi nanti dari sini kita bisa balikkan posisinya atau kita buat dalam bentuk perkalian, berarti nanti hasilnya di sini adalah kosinus kuadrat theta kurang sinus kuadrat theta akan sama hasilnya dengan kosinus kuadrat theta kurang sinus kuadrat theta per cos kuadrat theta kemudian dikali dengan ini kita balik posisinya. Jadinya di sini nanti hasilnya adalah cos kuadrat theta per 1. Nah, jadi nanti yang cos kuadrat theta ini habis, maka nanti hasilnya akan kita peroleh ruas kiri akan sama dengan ruas kanan, berarti si cos kuadrat theta kurang sin kuadrat theta itu sama dengan cos kuadrat theta dikurang sin kuadrat theta. Maka karena sudah sama kiri dan kanan, kita nyatakanlah itu terbukti. Kita lanjutkan ke pembuktian yang ke-8 ya. Ini soal yang terakhir. Nah, jadi di soal ini yang akan kita lakukan adalah untuk membuktikan ya sinus theta per 1 tambah cos theta tambah 1 tambah cos theta per sin theta sama dengan 2 per sin theta. Apakah benar ini terbukti atau tidak ya? Nah, jadi nanti untuk menyelesaikan soal ini kita bisa menulis ulang soalnya seperti ini ya. Sinus theta ya per 1 ditambah cos theta ditambah
ya. 1 ditambah kosinus theta per sin theta. Nah, ini sama artinya dengan 2 per sin theta katanya. Ya. Nah, oke. Jadi nanti yang pertama kita lihat dulu adalah kita sederhanakan yang di ruas kiri. Jadi kita mau membuktikan dari kiri menghasilkan yang kanan. Berarti kalau ini kita selesaikan bentuk pecahan di ruas kiri ini, maka nanti penyebutnya itu adalah, kita buat aja di sini 1 ditambah kosinus theta kali sin theta. Ya. Kemudian di bagian pembilang berarti nanti kita hitung ini, berarti hasilnya sin kali sin, berarti jadinya sin kuadrat theta ditambah, berarti nanti di sini harus 1 tambah cos theta kali 1 tambah cos theta. Ya. Nah, kemudian nanti sama dengan 2 per sin theta. Langsung kita jabarkan aja, ini nanti jadinya sama dengan sin kuadrat theta ditambah 1 tambah ya cos theta tambah cos theta ditambah cos kuadrat theta. Nah, baru nanti di bawah ini dibagi dengan 1 ditambah cos theta kali sin theta. Nah, ini harus sama dengan 2 per sin theta. Nah, jadi kita gabungkan sin kuadrat theta dan cos kuadrat theta ya. Berarti nanti di sini kita akan buat sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta tambah 1 ya. Kemudian nanti ditambah dengan cos theta tambah cos theta jadi 2 cos theta ya, dibagi dengan, ya ini nanti dibagi dengan 1 ditambah cos theta dikali sin theta. Nah, akan sama dengan 2 per sin theta. Nah, jadi kalau kita lihat di sini sin kuadrat theta tambah cos kuadrat theta itu kan sama dengan 1. Berarti 1 tambah 1 tambah 2 cos theta per ya 1 ditambah ya 1 ditambah cos theta kemudian kali sin theta. Berarti ini sama dengan 2 per sin theta. Oke, saya lanjutkan ya ke sini aja. Nah, jadi saya lanjutkan di sini. Nah, jadi nanti kalau kita jumlahkan 1 tambah 1 itu sudah ada nanti jumlahnya sama dengan 2 ditambah 2 cos theta ya dibagi dengan 1 ditambah cos theta kali sin theta. Nah, ini nanti yang mau kita samakan nilainya dengan 2 per sin theta. Nah, kalau misalnya nanti dikeluarkan faktornya 2 itu dari pembilang di ruas kiri, berarti nanti yang kita akan dapat di situ nanti adalah 2 kali 1 tambah kosinus theta dibagi dengan 1 ditambah kosinus theta kali sin theta. Ya. Inilah yang akan sama dengan 2 per sin theta. Ya. Nah, jadi nanti ada yang sama ini faktornya di ruas kiri. Jadi ini tinggal kita coret habis, maka nanti akan kita dapat bentuknya 2 per sin theta itu akan sama dengan yang di kanan juga 2 per sin theta. Jadi nanti karena ini sama, berarti kita nyatakan untuk nomor 8 ini dia terbukti. Ya, terbukti. Demikianlah video tentang identitas trigonometri ini saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat dan tetap semangat dalam belajar, dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Nah, mohon maaf kalau ada penyampaian saya yang kurang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman. Hold me hard and mellow. I'm seeing pain, seeing pleasure. Nobody but you, body but me.